Ya, Christian, kabar yang melegakan kita semua, warga Jakarta, ketika saya berdiri di kawasan Tamrin, kawasan yang 3 hari lalu dilanda teror. Anda bisa lihat sendiri bagaimana suasananya saat ini. Masyarakat beraktivitas seperti biasa, apalagi saat ini merupakan akhir pekan. Di kawasan Tamrin yang sebetulnya kita kenal sebagai kawasan yang ketika malam menjelang tidak pernah sepi. Ini merupakan kabar melegakan karena warga Jakarta terbukti tidak terpengaruh oleh teror yang terjadi 3 hari lalu pada hari Kamis 14 Januari 2016. Namun tentunya masih ada beberapa pertanyaan. Bagaimana sebetulnya kronologis kejadian pada saat hari Kamis tanggal 14 Januari lalu? Apa saja yang menjadi bagian penting dari peristiwa teror yang melanda ibu kota kala itu? Ada 2 tokoh yang sebetulnya bisa bercerita lebih banyak dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di benak kita dalam beberapa hari terakhir. Saya undang 2 tokoh tersebut. Yang pertama dengan AKBP Untung Sangaji. Selamat malam Pak Untung, silakan bergabung bersama saya. Pak Tamat Suryani, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah, terutama untuk pemirsa Kompas TV. Bapak-bapak, saya ingin tahu ketika kejadian itu berlangsung, di mana posisi Anda berdua dan kenapa Anda saat itu kebetulan berada di posisi yang kita tahu ada peristiwa teror pada saat itu? Kami lagi bertugas di sekitar istana, kemudian satu jalur dengan HI, itu alur kita. Kemudian kita ngopi di Waknat. Pertama kita ingin ke Starbucks, tapi karena Starbucks tidak bisa merokok di dalam, kita pindah ke... Oke. Ya. Jadi alasannya itu? Bukan alasannya, kita kemudian pindah ke Waknat. Anda mengarah ke sana? Ya, lebih bagus. Kemudian 10 menit, rekan saya pingin ke toilet, dia pingin ke toilet, tiba-tiba bunyi dentuman. Tahan sampai di situ. Saya berikan gambaran kepada pemirsa Kompas TV. Yang dimaksud dengan kafe yang tempat Anda ngopi-ngopi kira-kira seperti itu adalah di seberang jalan ini. Betul ya, seperti itu. Tepatnya di depan kita di sana ya. Ya, sebelah situ. Nah, ketika kejadian itu terjadi, apa yang pertama kali Anda dengar? Dentuman ya, dia berecho lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Langsung saya keluar karena saya lihat ini bukan letusan dari Pak, tapi pasti letusan yang lain. Kemudian begitu seperti yang sama. Kebetulan saya bareng duduk dengan senior saya, KP Untung Sangaji, di kafe yang sama. Kebetulan saat itu saya ke toilet, jadi suaranya tidak begitu terdengar karena di basement itu toiletnya. Begitu saya naik ke atas, masa sudah panik berhamburan dan langsung ditelepon sama Pak Untung bahwa kamu cepat sini. Langsung saya merapat ke halaman parkir. Anda langsung bertemu lagi, konsolidasi begitu kira-kira, apa kira-kira yang harus dilakukan? Ya, ketemu kemudian saya perintahkan untuk standby, untuk safety, waspada. Safety itu artinya jaga sekitarnya, lingkungan, periksa senjata, peluru. Anda hanya berdua loh? Ya, nggak apa-apa. Kenapa bisa langsung memutuskan, saya mau ini, kita langsung karena sudah ada korban. Kita sudah lihat ada korban di jalan, kita menuju ke sana. Oke, jadi dalam posisi Anda ada di kafe. Lebih baik kita mati untuk ribuan orang daripada ribuan orang mati untuk kita. Analisa Anda ketika Anda melihat pertama kali lokasi kejadian apa? Saya lihat orang sudah bertaburan lari, kemudian saya ke jalan, sudah ada yang jatuh di jenazah di situ. Ya sudah, saya teriakkan, Tamat, safety. Itu berarti periksa senjata, lihat. Mereka senjata panjang bagus, mereka lagi siaga di objek vital. Saya pinjam nggak bisa, ya sudah, saya salaman dengan dia, ready, saya sambil menganalisa situasi. Di tengah-tengah keadaan itu, Anda sempat, ya bagaimanapun, senekat apapun kita, apalagi Anda sebagai petugas, tentu tidak bisa hanya bermodal nekat. Anda mulai berhitung juga. Analisa, ya. Nah, artinya Anda sempat ke sana, cepat berusaha mengadakan untuk rompi peluru tadi, tapi tidak mendapatkan itu. Iya. Dan kemudian Anda langsung bergerak. Kita jalan. Yang pertama kali Anda hadapi siapa? Kita hadapi pertama karena sudah ada penembakan waktu kita menolong korban di sini, kita gotong. Kita coba mendekat ke arah sana. Sedikit saja kita bergerak ke arah sana. Ya. Mungkin kamera juga bisa mengikuti dan memberikan gambaran agar Pak Untung juga bisa menunjukkan. Sampai di sini saja Pak, kita akan tunjukkan bagaimana sebetulnya. Sambil kita tunjukkan, sana adalah pos polisinya. Ya, ini pos polisinya. Anda melihat ada di sana? Ada di sana, kemudian saya periksa ada korban penuh paku. Ya. Sipil? Semua, ya, sipil. Kemudian saya lihat ada tas ransel di situ. Kemudian saya periksa ada teriakan dari dalam. Saya menolong, saya teriak ambulan. Kemudian datanglah mobil kecil. Kita angkut ke mobil, ada tembakan. Tak. Saat itu korban yang Anda lihat tergeletak dalam keadaan hidup atau sudah tidak bernyawa? Hidup. Hidup.
Yang di jalan sudah meninggal, yang di dalam pos itu berteriak. Yang hidup di dalam pos, anggota. Nah, yang jadi pertanyaan, sebagian masyarakat juga saat ini masih bertanya-tanya, sebetulnya ketika kita bicara soal ledakan pertama itu berasal dari mana, Pak? Saya pertama tidak pasti karena saya sebelah sana. Tidak bisa memastikan. Hanya ketika saya lihat dari situ ada korban, ya saya fokuskan ke korban. Fokus ke Kemudian saya periksa lingkungan, korban. saya tolong korban, tiba-tiba ada tembakan. Ada tembakan. Gitu ada tembakan. Sebetulnya kami juga masih punya banyak pertanyaan terkait bagaimana kejadian saat itu. Ada juga mungkin harus Anda klarifikasi, betulkah ada pelaku yang melarikan diri? Nanti kita akan jawab, Pak Untung, Pak Tamat, usai